Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus baik dalam hidup kita, amin. Berapa banyak yang menikmati kebaikan Tuhan, yang siap beribadah berjumpa dengan Tuhan. Lambaikan tangan saudara, beri salam kiri kanan saudara, katakan Tuhan Yesus baik. Haleluya. Boleh keluar dari kursi saudara, katakan Tuhan Yesus baik. Amin. Haleluya. Pagi hari ini kita patut bersuka cita Bapak Ibu Saudara, sebab Yesus naik ke surga. Amin. Dia menyediakan tempat bagi saya dan Bapak Ibu Saudara. Dan saya percaya pagi hari ini kita datang dengan hati yang siap, dengan hati yang bersuka cita untuk berjumpa dengan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang baik yang kami sembah dalam nama anak-Mu Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan buat pagi hari ini yang luar biasa. Nafas kehidupan yang masih ada bagi kami. Kemurahan Tuhan, kedahsyatan Tuhan, kasih karunia anugerah Tuhan yang masih kami boleh rasakan, kami lihat dalam hidup kami pagi hari ini. Kami mengucap syukur Tuhan. Pagi hari ini kami datang dalam hadirat-Mu. Hati kami siap, mulut kami siap untuk memuji Engkau. Kami menanggalkan setiap kesibukan pergumulan kami. Kami mau hanya pandang Yesus, Yesus yang terbesar melebihi apapun. Dan biarlah pagi hari ini Tuhan, Engkau melawat kami di dalam pujian penyembahan kami. Bahkan setiap kami yang datang dengan kerinduan, kami menemukan Engkau. Kami yang datang dengan kelemahan, kami mengalami kekuatan dalam hadirat-Mu. Kami yang datang dengan sakit penyakit, kami mengalami kesembuhan dalam hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Hati kami siap untuk memuji Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Syukur kita Bapak Ibu Saudara, sebab Yesus baik, baik, amat baik, amin.
Ajar kami memberi yang terbaik bagi Engkau. Kami bawa segenap pujian penyembahan kami pagi ini Tuhan. Engkau Allah yang terbaik, Engkau Allah yang termanis dalam hidup kami. Kami melihat proses kebaikan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Engkau sudah mati bagi kami. Engkau hidup, Engkau bangkit bagi kami. Bahkan hari ini Engkau naik ke surga dengan janji untuk menyediakan tempat bagi setiap kami yang percaya kepadamu. Biarlah iman pengharapan kami Tuhan tidak pernah luntur. Bahkan sampai detik ini, bahkan sampai kami kembali kepadamu, Engkau menemukan ada iman yang sungguh-sungguh ada dari kami untuk Engkau. Kami membawa pujian kami. Ini hamba-hamba-Mu, ini kami umat percaya-Mu, umat penebusan-Mu. Terima kasih, haleluya.
segala keagungan, kehormatan, puji-pujian hanya bagi Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih untuk lawatan-Mu pagi hari ini Tuhan. Biarlah hati kami bersuka cita, hati kami limpah dengan syukur. Karena kami percaya sukacita itu ada di dalam hati kami. Kami mengucap syukur, kami lebih lagi bersorak bagi nama Tuhan. Haleluya, amin. Saya percaya kalau Bapak Gembala bilang, adakah yang bersuka cita pagi hari ini? Katanya tidak boleh bilang begitu. Karena dalam keadaan apapun, hati kita harus tetap bersuka cita. Amin. Tos kiri kanannya katakan, ayo bersuka cita. Haleluya. Dahsyat Tuhan. Tidak ada alasan bagi kita untuk tidak bersuka cita pagi hari ini. Yang percaya bahwa Yesus menyediakan tempat bagi kita di surga. Mari kita naikkan syukur kita lewat pujian di bawah surga.
kanannya, katakan, kamu lebih dari pemenang. Haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Engkau dahsyat bagi hidup kami Tuhan. Tiada Allah lain seperti Engkau. Kami bangga kami punya Yesus. Di tengah-tengah dunia yang semakin sulit, di tengah-tengah pergumulan yang seakan-akan tidak ada jalan keluar, tetapi ketika kami punya Yesus, Engkaulah jalan kehidupan kami. Engkaulah sumber kehidupan kami. Dalam segala hal kami mau belajar percaya akan apa yang menjadi janji Tuhan dalam hidup kami. Bahkan ketika Engkau berjanji, Engkau datang kembali. Hari ini Engkau naik ke surga, pergi untuk menyediakan tempat bagi kami. Itu yang menjadi iman kami Tuhan. Terima kasih untuk cinta kasih Tuhan dalam hidup kami. Yesus Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima pujian, hormat dan kuasa
pengagungan hanya bagimu, dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Allah yang Esa Tritunggal Mulia, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Syukur kepada Tuhan, saat ini kami boleh berhimpun. Kami puji dan muliakan Tuhan, dan tibalah saatnya bersama-sama kami akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Urapilah kami semua ya Roh Kudus, buat kami mengerti, sanggupkan kami melakukan, dan mampukanlah kami untuk merespon kebenaran firman-Mu yang kami pelajari, yang disampaikan melalui khotbah pada saat ini. Sebagaimana firman Tuhan mengajar kepada kami, hendaklah setiap daripada kami ketika kami mendengarkan sabda Tuhan, kami harus memandang, dan memang sedemikian harusnya, memandang Tuhan sendiri yang berkata-kata kepada setiap pribadi masing-masing kami. Karena itu, dengan ikhlas, dengan sukacita, seperti jemaat di Berea yang menerima kebenaran firman-Mu, biarlah kami semua juga di tempat ini demikian adanya. Terima kasih. Pemberitaan kebenaran firman Tuhan ini, sebagaimana juga seluruh rangkaian ibadah, terjadi di dalam satu nama yang berkuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Terima kasih, demikianlah kerinduan setiap daripada kami. Dalam merenungkan kebenaran firman Tuhan ini, kami boleh mengerti dan disanggupkan untuk melakukan. Terpujilah nama-Mu kekal sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, dan setiap jemaat Tuhan yang siap merenungkan firman Tuhan, mari bersama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Shalom. Shalom. Puji Tuhan. Ya, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, hari ini kita berkumpul untuk merayakan hari kenaikan Yesus Kristus. Begitu dalam kalender yang kalau tidak salah tahun lalu ketika pemerintah meresmikan istilah kenaikan Isa Al-Masih diganti dengan kenaikan Yesus Kristus sejak tahun lalu. Ya, karena kemudian banyak orang memperdebatkan antara Isa Al-Masih samakah dengan Yesus Kristus. Demikian juga saya ditanya apakah sama, saya menjawab sama dan tidak. Bagaimana bisa sama dan tidak? Bagaimana bersamaan? Jawaban ya dan tidak. Saya bilang kalau kita merujuk kepada satu tokoh pasti iya. Tetapi kalau kita menggali lebih dalam, kita tiba kepada kesimpulan tidak sama. Gajah Mada saja versi orang Buton kan beda dengan versi orang Jawa toh. Paling tidak tempat meninggalnya. Iya toh. Kalau kita di Buton ini kan Gajah Mada meninggal di mana? Iba tahu gak sana di Majapahit. Dia moksa di sana. Dia naik. Ya, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, hari ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan yang persis sama dengan tahun lalu tentang kenaikan. 6 implikasi kenaikan Yesus Kristus ke surga. Tadi Ibu Butet sudah menyampaikan satu, yaitu dia pergi. Ya, itu yang paling asik bagi kita, selalu kita ingat itu. Ya. Oke, mari buka PowerPoint-nya dulu. Tadi sudah ada itu, Saudara Yuka. Hari ini kita akan membaca merenungkan firman Tuhan dengan 20 lembar PowerPoint. Jadi kalau Bapak Ibu kemudian pusing-pusing, sedikit mual dan mau muntah, angkat tangan saja. Karena di sana ada kamera, di sana ada kamera. Nah, begitu dulu acara apa itu uka-uka deh. Iya, kalau menyerah katanya. Yesus Kristus Imam Besar Agung, Juru Syafaat kita. Yang ini kadangkala kemudian gereja melupakan tentang doktrin, pengajaran tentang Imam Besar Agung, Juru Syafaat kita. Dia lahir
Demikianlah Injil. Dia lahir, ya, menderita, mati di atas kayu salib. Dia bangkit, naik ke surga, diberikannya Roh Kudus kepada kita, dan kelak akan datang. Begitu kan? Itulah Injil. Tapi jangan lupa bahwa Yesus juru syafaat kita. Bukan hanya juru selamat, tapi dia juru syafaat. Oke. Lukas 24 ayat 50 sampai 53. Lukas 24, Injil yang ditulis oleh Lukas, pasalnya yang ke-24 ayat 50 sampai 53, demikian firman Tuhan, kenaikan Yesus. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania, keluar kota Yerusalem, ke tempat yang namanya Betania, tempat favorit Yesus nginap. Seperti toko-toko penjajah dulu membangun kota Bogor dalam rangka tempat peristirahatan. Begitu kan? Mereka selalu pergi istirahat di Bogor. Dan Betania adalah salah satu, ya, kalau saya kota favorit Tuhan Yesus. Makanya kalau pergi Yerusalem nginapnya di Betania karena ada temannya di sana, keluarga Lazarus. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, dalam keadaan ia memberkati mereka, Yesus berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Di Kisah Para Rasul mereka kembali dalam perhimpunan selama kurang lebih menantikan selama 10 hari, dan kemudian peristiwa Pentakosta terjadi bertepatan dengan peristiwa Pentakosta Yahudi. Ya, begitu ya. Pentakosta Yahudi itu kan pesta panen. Pentakosta kita rayakan sebagai hari pencurahan Roh Kudus. Sebenarnya sama gambarannya. Kalau di Yahudi di panennya pesta panen, bagi kita juga terjadi panen jiwa-jiwa. Iya kan, pada peristiwa itu. Di Pentakosta juga pemberian Roh Kudus. Orang Yahudi merayakan Pentakosta dalam konteks juga pemberian ketika Musa naik ke Gunung Sinai, lalu di sana diberikan itu 10 hukum Taurat. Oke, kembali ke pembacaan kita, slide kita tadi. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, slide kedua, bahwa kenaikan Tuhan Yesus adalah fakta, peristiwa aktual, fakta, bukan hanya peristiwa yang diimani, tapi betul-betul fakta. Slide kedua. Kenapa ya? Kandas kah? Bagaimana slide-nya? Coba tolong inikan dulu. Karena 20 slide ini, kalau terhambat 20 slide ini, aduh, kita bisa pulang sampai maghrib ini. Ma'arif. Ya. Tidak, tenang Bapak Ibu, tenang. Bisa? Oke. Slide kedua saya bacakan. Bahwa kenaikan Tuhan Yesus ke surga itu peristiwa fakta, historis, bukan hanya peristiwa iman. Kenapa? Karena ada orang yang lihat, saksi mata. Bukan hanya 2, bukan hanya 3. Paling tidak kalau kita baca orang-orang yang berkumpul pulang itu bertekun dalam doa 120 orang, saya bisa meyakinkan diri saya bahwa yang melihat lebih dari itu, bukan hanya 12 murid. Kenapa? Karena orang-orang itu di kisah di Injil lain dikatakan kemudian mereka sujud, tetapi ada orang lain yang ragu-ragu. Begitu toh? Dan saya meyakini yang sujud 120 orang itu. Kenapa? Karena di situ di Kisah Para Rasul mereka dikatakan dia pulang berhimpun di satu tempat. 10 hari berikutnya mereka mengalami peristiwa Pentakosta. Karena itu gereja-gereja aliran Pentakosta selalu kemudian melakukan doa pencurahan Roh Kudus, walaupun tidak tepat juga istilahnya karena Roh Kudus sudah diberikan.
Sebenarnya hanya napak tilas toh, menapak tilasi peristiwa itu ini. Ada saksi mata, dicatat dan diimani. Bahkan saksi mata itu masih ada ketika semuanya dicatat. Bahkan murid Tuhan Yesus yang terakhir mati, yang bagi saya dia adalah pengawal ajaran, yaitu Yohanes yang meninggal terakhir toh. Nah, gitu. Kurang lebih tahun 90 ke 100 dia meninggal di sana, dan Injil maupun surat-surat, atau surat-surat maupun Injil, karena surat-surat ditulis duluan baru Injil. Jadi tetap ada satu pribadi sebagai penjaga. Begitu. Oke, lanjut. Selanjutnya kita akan belajar 6 perkara mengapa Tuhan Yesus naik ke surga dan apa implikasinya. Implikasi itu kan sederhana aja, itu konsekuensi. Besok Jumat. Kenapa besok Jumat? Bapak Ibu tahu kenapa besok Jumat? Karena hari ini Kamis. Saya tidak usah jelaskan kemarin hari apa kalau saya bilang hari ini hari Kamis. Begitu toh? Oke. Mengapa Tuhan Yesus naik ke surga dan apa implikasinya? Yang pertama, Tuhan naik ke surga, implikasinya bahwa kenaikan ke surga bukti bahwa dia dari surga. Slide berikutnya. Dia naik ke surga membuktikan bahwa dia dari surga. Itu implikasi. Implikasi kan begitu. Bagaimanapun besok Jumat, karena hari ini Kamis, dia naik ke surga membuktikan bahwa dia berasal dari surga. Slide berikutnya. Yohanes 3 ayat 13 bilang begini, tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada dia yang telah turun dari surga. Siapakah dia? Anak manusia. Perhatikan Bapak Ibu ayat ini. Kalau kita menggalinya di sana, Yohanes 3 ayat 13 mengungkapkan suatu pemahaman bahwa ya, Yesus itu satu pribadi dengan dua natur. Satu pribadi dengan dua sifat. Hipostasis union. Hipostasis, dua hipostasis tergabung dalam satu. Yang mana? Lihat, perhatikan ini. Tidak ada seorang pun. Itu bicara manusia toh? Oke? Manusia. Yang telah naik ke surga selain daripada dia yang telah turun dari surga, yaitu anak manusia. Itu bicara keilahian. Karena bagi kita, makanya orang-orang yang tidak mengerti tentang Alkitab ketika membaca anak manusia, kemudian mereka berpikir kata anak manusia itu seperti saya, anak dari mama bapak saya. Bukan. Karena kata anak manusia itu merujuk kepada anak manusia yang ditulis oleh Daniel dalam penglihatannya. Anak manusia, begitu. Jadi tidak seorang pun itu bicara tentang kemanusiaan. Yang telah naik ke surga selain daripada dia yang telah turun dari surga, yaitu anak manusia. Bicara tentang keilahian. Makanya Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, menjadi aneh kalau orang selalu menanyakan, mana ayatnya bahwa Yesus itu ilahi dan manusia? Mana ayatnya? Kalau tunjuk mana bunyi ayatnya, tidak ada. Karena kami, iman percaya kami sebagai orang Kristen tidak diletakkan hanya pada 1-2 ayat, tapi diletakkan, didirikan di atas seluruh pembacaan Alkitab. Amin? Iya. Mana ayatnya Yesus berkata, akulah Tuhan? Mana ayatnya ada Tritunggal? Tidak. Ini didirikan di atas seluruh pembacaan kitab suci. Orang Toraja bilang tota scriptura. Bahasa Latin itu. Sebab aku telah turun dari surga. Jelas. Kenaikannya ke surga membuktikan dia berasal dari surga. Amin. Ya, aku telah turun dari surga.
Bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang mengutus aku. Ayat ini bicara tentang pribadi pertama dari Tritunggal, yaitu Sang Bapa yang mengutus pribadi kedua Sang Anak. Dan ayat ini juga bicara tentang ekonomi Tritunggal. Karena itu orang menjadi aneh ketika Yesus berkata begini, aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri, aku tidak memiliki kuasa dari diriku sendiri. Aku tidak mengetahui tentang kapan saatnya. Lalu orang bilang begini, kalau Dia Tuhan kenapa Dia tidak tahu? Sabar bro, ini bicara tentang hubungan antara pribadi itu dalam konteks karya, kerja, ekonomi Tritunggal. Bukan ekonomi hitung-hitung uang, bukan. Penataan ekonomia, begitu ya. Oikos, bicara tentang rumah tangga, bagaimana mengatur. Jadi ketika orang membaca ayat-ayat kebenaran firman Tuhan itu harus membacanya sesuai dengan konteks budaya termasuk pemahaman orang pada saat itu. Waktu membaca Yohanes 17 ayat 3, inilah sesungguhnya hidup yang kekal itu. Mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus, aku sebagai utusan. Dia utusan nih, dia utusan. Betul, Yesus utusan dalam konteks ayat itu. Tetapi baca ayat 2, utusan yang mana setara dengan yang mengutus? Ayat 2 bilang begitu. Bahwa sang utusan itu memberikan hidup yang kekal. Bagaimana bisa pengutus sama dengan utusan? Bagi mereka itu menjadi hal yang aneh. Orang-orang di luar akan menjadi aneh. Tapi bagi kita tenang-tenang saja karena kita mengerti Allah kita, Allah yang Esa, Tritunggal. Begitu, amin? Itu. Yesus berdoa, bagaimana bisa Tuhan berdoa? Terlalu ketika kita memahami tentang konsep Tritunggal, itu hal yang biasa. Tidak bisa didebat. Oke, lanjut. Jadi kenaikan Yesus ke surga, bukti bahwa Yesus Kristus berasal dari surga. Karena itu untuk pergi ke surga hanya lewat Yesus. Amin. Slide berikutnya. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Akulah jalan. Lalu orang bilang begini, tidak. Sebenarnya itu dia hanya menunjukkan jalan seperti nabi-nabi lain. Tidak ada satupun nabi-nabi yang mengklaim dirinya anihu, ana, tidak pernah. Anahu altorik, tidak pernah. Ego emi hotos, tidak ada nabi satupun. Kalau disamakan dengan ini, hanya sekedar menunjukkan, tidak. Dia betul-betul jalan itu, kebenaran itu, dan hidup itu. Amin. Iya. Anahu al-torik wa al-haq, kebenaran, dan al-hayat. Itu yang pertama. Kenaikannya ke surga membuktikan bahwa Yesus dari surga. Dan untuk pergi ke surga hanya lewat Yesus. Amin. Nah, makanya jangan mau digeser. Jangan kemana-mana. Amin. Nah, yang kedua. Saya lihat jam dulu. Oh, ada perbedaan. Oke, itu yang cepat. Yang kedua, kenaikannya ke surga. Mengapa Yesus naik ke surga? Dan implikasinya bahwa Yesus telah menyelesaikan tugasnya di dunia ini. Karya penebusan sudah selesai, genap. Slide berikutnya, Yohanes 4 ayat 34 bilang begini. Makananku ialah melakukan kehendak Dia, itu tadi tuh, hubungan kerja yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Aku telah memuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku ya Bapa. Begitu doa syafaatnya di Yohanes 17 ayat 4.
Aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku. Di bagian doa itu dibilang begini, permuliakanlah aku dengan kemuliaan yang sejak awalnya kumiliki, begitu. Oke. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kenaikannya ke surga menyatakan bahwa karya keselamatannya, karya penebusannya sudah selesai. Jangan tambah-tambah yang lain. Jangan tambah-tambah yang lain. Amin. Ya. Slide berikutnya. Demikianlah ia berseru, sudah selesai. Sesudah meminum anggur asam itu di atas kayu salib, Yesus berseru, sudah selesai. Lalu menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Kata menyerahkan itu orang punya atau saya punya? Pak Dwi, saya menyerahkan HP ini kepada Pak Dwi. HP-nya Pak Dwi atau HP-ku? Iya. Hanya kata itu saja kan dalam menyerahkan nyawanya. Kalau kita ini diambil nyawa kita, beda tuh. Kalau kita diambil nyawa kita, dia menyerahkan. Oke. Sekali lagi kenaikannya ke surga, bukti bahwa dia dari surga. Kenaikannya ke surga menyatakan bahwa pekerjaan penebusannya di dunia telah selesai. Komplit. Amin. Amin. Yang ketiga, kenaikannya ke surga pergi untuk menyediakan tempat bagi kita. Ini yang kita suka. Yohanes 14 ayat 2 sampai 3, slide berikutnya. Jadi kalau Bapak Ibu yang merindukan tempat di dunia ini belum punya, ingat saja bahwa nanti kita punya tempat. Di rumah Bapakku ada banyak tempat tinggal. Perhatikan, tempat tinggal. Bukan hanya suatu keadaan, tetapi betul-betul tempat. Jika tidak demikian tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ. Ini bukan hanya bicara bahwa sebenarnya surga itu bukan suatu tempat, tapi suatu keadaan. Bukan, tempat. Bukan hanya keadaan. Untuk menyediakan tempat bagimu, dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Kemudian ayat ini menjadi rujukan orang menulis selalu tuh, selamat jalan ke rumah Bapa di surga. Walaupun tidak terlalu tepat juga sih. Karena yang pulang itu duluan belum pulang ke rumah Bapa. Kan ini bilang nanti saya kembali baru saya ajak kau masuk ke tempat itu. Lalu tempat yang mana? Itu topik yang lain. Tempat menanti toh. Paling tidak Alkitab memakai kata pangkuan Bapak Abraham dan Firdaus. Ada tempat tunggu di situ. Kan nanti kita balik nih. Disatukan dengan tubuh jasmani yang lemah ini. Makanya karya penebusan itu komplit Bapak Ibu. Bukan hanya jiwa, pikir, perasaan dan kehendak kita ditebus, termasuk roh yang menghidupkan kita, tetapi seutuh-utuhnya dengan badan ini. Walaupun kita tidak tahu nanti bagaimana itu orang yang meninggal mati, ditenggelam di kapal, digigit ikan langgora kakinya, tangannya digigit ikan cakalang. Begitu tuh, kepalanya digigit ikan hiu berpisah-pisah, dan Alkitab bilang laut akan menyerahkan orang-orang mati. Bagaimana prosesnya? Nanti nih. Bagaimana juga prosesnya orang dikubur, hancur badannya, menyatu dengan tanah, lalu nanti kemudian bangkit kembali. Dan kita akan tinggal di kekekalan, langit baru, bumi baru. Dan kita akan melihat muka dengan muka. Face to face, face a face. Oke. Kenaikannya ke surga yang ketiga itu tadi
pergi untuk menyediakan tempat bagi kita. Slide berikutnya. Karena itu Alkitab bilang begini, peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu, karena dia akan datang segera. Amin. Seperti Arnold Schwarzenegger dalam film Terminator, I will be back. Why? Dia kembali dari dunia yang di depan. Mamanya Yosua tertawa soalnya kalau saya sudah bicara dengan Pak Ulrik bahasa Inggris, saya campur pokoknya, sikat saja. Kau mengerti sedikit bahasa Indonesia, saya mengerti sedikit bahasa Inggris. Makanya waktu sidang majelis lengkap di Australia, kita mau belanja, pas masuk dengan teman yang sama-sama tidak tahu bahasa Inggris, saya lihat semua pada pakai gesek, semua pada pakai ini. Saya datang, saya ambil satu contoh barang yang mau dibeli, baru saya bilang, cash? Dan dia bilang, yes, oke. Dia orang India toh. Oke, lanjut. Yang keempat, kenaikannya ke surga sekaligus memberikan mandat kepada saudara dan saya yang disebut dengan amanat agung. Ini tanggung jawab gereja, saudara dan saya, untuk pergi menjadikan segala bangsa, suku bangsa sebagai murid Kristus. Manakala mereka percaya, baptislah mereka di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Di dalam nama, bukan nama-nama. Kata tunggal di situ. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dan jangan lupa, ajar. Ini yang kadangkala kemudian terlupakan. Ketika orang menjadi percaya, dibaptis, tidak diajar. Sehingga kadangkala minta maaf, kadangkala di daerah-daerah kantong Kristen, kekristenan tidak mempengaruhi hidup. Kekristenan hanya berupa angka-angka statistik. Kemudian kekristenan dirayakan, Injil masuk bau-bau, misalkan 200 tahun. Tapi sampai di mana Injil mempengaruhi bau-bau, kira-kira seperti itu. Karena ajarlah mereka. Markus 16, lanjut. Markus 16 ayat 19-20 bilang begini, sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke surga lalu duduk di sebelah kanan Allah. Wih, berarti sebelahnya begini, berdamping-dampingan dong. Itu bicara tentang kesetaraan. Setara. Kemudian mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru. Bukankah mereka pulang ke Yerusalem karena Tuhan Yesus bilang jangan ke mana-mana? Tunggu ya. Tapi ini Markus bilang mereka pun pergi. Makanya Bapak Ibu, Alkitab itu tidak harus ditulis selengkapnya begitu kan? Jadi antara ayat yang 19, sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ke surga lalu duduk di sebelah kanan, itu ada jeda waktu, mereka pun pergilah memberitakan Injil. Begitu cara bacanya. Kenapa demikian? Karena ayat lain menggambarkan ada jeda di dalamnya. Mereka pulang dengan sukacita, mereka berkumpul tiap-tiap hari. Begitu kan? Begitu cara bacanya Alkitab, bukan ayat per ayat. Ayat ini, sabar dulu, kami meletakkan iman kami di atas seluruh pembacaan kitab suci. Begitu. Persoalannya kita juga kadangkala ayatiah, hanya ayat-ayat saja, tidak setara Alkitabiah keseluruhan. Kalau kita baca ini kan setelah Yesus naik ke surga, murid-murid pergi memberitakan Injil. Di bagian lain masih ada kumpul-kumpul malah. Begitu. Kenaikannya ke surga, diberikannya kepada kita mandat untuk memberitakan Injil. Menceritakan, kan Injil itu cerita toh, kabar baik toh, warta. Melalui perkataan kita dan tindakan. Karena itu selalu apa-apa yang kita kerjakan, selalu ada tendensinya di dalam, selalu ada titipan-titipannya, dan itu harus, yaitu supaya Tuhan dimuliakan. Amin. Apa-apa yang kita kerjakan di dalamnya harus mengiklankan Yesus, tanda kutip harus memviralkan. Karena demikianlah Nabi Yesaya, Tuhan berfirman lewatnya,
bahwa umat yang kubentuk itu harus memasyurkan, harus memviralkan namaku. Jadi apa-apa saja dalam rumah tangga kita, dalam pekerjaan, bisnis, karir, dan segala sesuatu harusnya di dalam Yesus dipromosikan. Amin. Walaupun kadang-kala biaya promosinya mahal, biaya iklannya mahal. Ada orang yang tidak naik-naik jabatannya, begitu tuh. Itu bagian dari harga yang harus dibayar. Iya tidak? Dihina atau ya begitulah. Atau hal-hal yang lain lah pokoknya. Yang jelas memviralkan Yesus mengandung apa? Ada harga yang harus dibayar. Tapi suatu kelak nanti jangan takut, karena Tuhan janji toh orang-orang yang meninggalkan apa itu? Rumah bapaknya, ayah ibunya toh akan dibalas istrinya. Lalu mereka hitung lagi, ini katanya dibalas istri sekian jumlah. Oke lah, tinggalkan itu. Oke, yang kelima sekarang. Yang kelima sekarang, kenaikannya ke surga, diberikannya Roh Kudus kepada gereja. Kalau Yesus Kristus adalah pemberian di atas segala pemberian dari Sang Bapa, Roh Kudus adalah pemberian di atas segala pemberian dari Sang Bapa dan Sang Anak. Walaupun kemudian gereja Timur dan gereja Barat bertengkar tentang hal ini, bukan bertengkar, berbeda pendapat. Roh Kudus itu dari Sang Bapa saja. Kalau kita dari Sang Bapa yang keluar melalui Sang Anak. Kemudian bertengkar. Biasa memang kalau masalah bahasa itu bisa. Kadangkala itu maksudku, tapi masalahnya bahasamu berbeda ya. Setelah kita duduk dan berbicara, iya sama-sama maksudku seperti itu tadi. Hanya bahasamu saya tidak mengerti ya, begitu kan. Makanya pernah suatu kali ada teman berkelahi di sekolah Alkitab, hanya gara-gara teman satu menegur teman yang satu. Dia tegur, lalu teman satu ini sekarang juga sudah jadi pendeta dari Seko dia. Dan uniknya waktu dia keluar sekolah misi ke Makassar untuk pertama kalinya dia lihat listrik di kabupaten apa saya lupa, di kecamatan begitu. Ternyata listrik itu bagus. Sampai saya heran betapa jauhnya rumahnya itu. Waktu itu 3 hari harus jalan Seko. Jadi teman ini bilang begini, tegur, kamu itu mestinya gini. Lalu teman ini bilang begini, iya saya salah, tapi kalau kau bicara itu perbaiki mukamu. Maksudnya muka itu, tapi itu kan menjadi hal yang membuat teman satunya tersinggung karena disuruh perbaiki mukamu. Berkelahi. Ya, maksudnya sama, cara membahasakan berbeda. Oke, Roh Kudus diberikan kepada gereja. Yohanes 14. Slide berikutnya. Yohanes 14 ayat 16 sampai 17. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Lihat Isa Al-Masih menjanjikan penolong yang lain. Wow, gitu toh. Parakletos yang lain. Berarti ada parakletos yang lain. Ini kan dibilang penolong yang lain. Berarti ada penolong. Iya. Supaya Ia, kita lihat nanti, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Kalau sekiranya penolong yang lain ini bersifat manusia, bagaimana bisa Ia menyertai selama-lamanya? Karena manusia kemudian akan masuk peti mati atau paling tidak kemudian dikubur tuh. Kemudian dijelaskan. Makanya kalau potong-potong ayat itu agak susah juga ya. Supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, baru dikasih penjelasan, yaitu roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia, tidak kasat mata, dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan diam di dalam kamu. Bagaimana bisa yang fisik, yang jasmani tinggal di dalam yang jasmani? Banyak orang lagi di dalam saya, di dalam saudara, begitu kan? Jadi gugurlah. Yesus naik ke surga,
diberikannya kepada kita Roh Kudus. Yang keenam sekarang, Yesus Kristus Imam Besar Agung, Juru Syafaat kita. Ini yang kadangkala kita lupa. Bapak Ibu, karya penebusan itu selesai, tetapi tidak sampai di situ. Melalui penebusannya kita menerima anugerah keselamatan. Amin. Lalu dia naik ke surga. Persoalannya, kita ini hidup di dunia yang telah menerima karya keselamatan itu. Dan di sekeliling kita bahaya kemurtatan mengintai, memanggil-manggil dari jauh, bahkan membisik-bisik di telinga. Iya. Lihatlah lawanmu si iblis, begitu kan? Berjalan berkeliling. Ini kan keselamatannya sudah diperoleh nih. Karena itu kita perlu karya berikutnya, Juru Syafaat. Seperti Allah telah sempurna menciptakan. Karya penciptaan sudah selesai toh? Selesai sudah? Sudah. Dengan kata-kata Musa, lalu Allah beristirahat setelah segala sesuatu tercipta. Tetapi karya apanya itu? Pemeliharaannya masih berlaku toh? Iya tidak? Karena kalau Allah berhenti memelihara, sudah. Tabrakan sudah di atas. Venus, Merkurius tabrakan. Dupat. Iya toh? Jadi karya penciptaan ini, orang Toraja bilang creation lah, creation. Berbarengan dia berjalan sampai keadaan kondisinya stabil seperti ini karena ada karya pemeliharaan. Seperti itu juga ini. Karya keselamatan, penebusan sudah selesai di atas kayu salib. Amin. Tetapi karyanya sebagai imam besar juru syafaat masih berlaku sampai sekarang dengan kenaikannya ke surga. Karena itulah selalu kita percaya keselamatan itu adalah pasti. Amin. Amin. Atau ada yang tidak pasti tentang keselamatannya? Roma 8 ayat 32 sekarang baru kita baca. Roma 8 ayat 32. Slide berikutnya. Kandas lagi? Oh ya. Roma 8 ayat 32. 34 kan? 32. Yesus Kristus itu di ayat sebelumnya tentang siapa yang bisa pisah kita, siapa yang bisa. Kemudian ada pertanyaan-pertanyaan, kemudian termasuk Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah dia menjadi pembela kita. Intercessor. Entook Hano. Pembela. Ibrani 7 ayat 25. Karena ia sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh dia datang kepada Allah melalui karya penebusan di salib, sebab ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara, juru syafaat. Bagaimana bisa? Bisa karena Allah kita Tritunggal. Makanya saya tidak heran saya kalau Yesus berdoa. Orang mulai kaget, Yesus itu Tuhan, iya. Dia berdoa, iya. Masa Tuhan berdoa? Karena Allah Tritunggal loh. Hakikat satu dengan tiga pribadi yang setara, sama. Walaupun secara bahasa selalu dibilang pribadi pertama, pribadi kedua, pribadi ketiga, itu tidak bicara tentang peringkat. Itu bahasa untuk membedakan. Karena itu Alkitab juga mengajarkan tidak selalu disebut Bapa baru sang anak. Iya tidak?
Dan di surat-surat Rasul Paulus kebanyakan kata Allah itu merujuk kepada Sang Bapa. Tapi Kristus juga adalah Allah. Begitu. Oke? Dia juru syafaat. Berikutnya. Entook kano. Anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepadamu supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun sekiranya engkau jatuh ke dalam dosa, jatuh ya, jatuh. Bukan tidur di dalam dosa, jatuh. Karena kita tidak kebal toh. Dan bukan menjatuhkan diri, jatuh. Kan dunia ini ibarat jalan yang licin tuh. Anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepada kamu supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang Parakletos, yaitu Yesus Kristus. Makanya Yohanes tadi disebut Roh Kudus itu Alam Parakletos. Parakletos yang lain. Karena Yesus juga Parakletos. Amin. Parakletos. Ya begitu. Parakletos. Advokat. Penolong. Juga comforter. Penghibur. Tinggal dilihat konteksnya. Lalu dipakai penolong kah? Atau penghibur. Begitu bahasa penterjemahan. Sama yang kita belajar beberapa minggu lalu tentang kata kurios toh. Kan bisa Tuhan. Bisa Tuhan. Tergantung konteks bacaannya nih. Rab begitu ya. Ya Robi. Anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepadamu. Supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara, penolong, penghibur. Tadi pakai kata juru syafaat. Yang terus-menerus mendoakan saudara dan saya. Ayat terakhir yang ketiga. Karena Allah itu Esa. Maka implikasinya Esa juga pengantara saudara dan saya. Pengantara antara Allah dan manusia. Yaitu manusia Kristus Yesus. Jadi hanya Yesus yang mediator. Tidak ada mediator lain. Tidak ada juru syafaat lain. Bahkan tidak ada juru selamat bersama. Tidak ada orang-orang suci yang berdiri kemudian menjadi mediator antara orang percaya dengan Allah. Hanya Yesus. Baca baik-baik. Karena Allah itu Esa. Dan Esa pula dia yang menjadi pengantara. Mediator antara Allah dan manusia. Yaitu manusia Kristus Yesus. Karena itu ketika sang anak ini pribadi kedua dari Allah. Sang anak itu diberikan gelar itu bukan ketika dia sudah lahir. Peristiwa Desember baru ada sang anak, tidak. Garis bawain. Makanya ribut barusan tuh. Salah satu senior pendeta GBI kita, Pak Gilbert kemudian bilang, Yesus Kristus bukan anak Allah, tapi Allah. Oh, iya. Agak susah juga kalau hanya sepotong begitu ya. Dia itu anak Allah bukan karena peristiwa Desember. Begitu. Perhatikan ini. Karena Allah itu Esa dan Esa pula dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia. Yaitu manusia Kristus Yesus. Pribadi yang ilahi ini mengambil natur sifat kedua manusia. Yohanes bilangnya telah menjadi daging. Ya, di peristiwa Desember. Natal. Yang ilahi ini, pribadi yang ilahi ini menambahkan sifat keduanya, natur keduanya yang inkarnasi itu, masuk ke dalam daging menjadi tubuh.
Dan ketika dua ini, yang ilahi manusia ini satu, dia mati naik ke surga, tidak berhenti kemanusiaannya. Kenapa? Karena ayat ini bilang, karena Allah itu Esa, dan Esa pula dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus. Di mana dia sekarang? Alkitab bilang duduk di sebelah kanan Allah. Karena itu dengan keyakinan suatu kelak nanti perjumpaan kita dengan Allah, melihat dia dalam pribadi yang ini. Karena Allah kan roh, tidak mungkin kita mau bisa lihat toh? Iya tidak? Maka perjumpaan kita dengan Allah nanti muka dengan muka dengan manusia Kristus Yesus. Lalu apa yang kita mau bicarai dalam hal ini? Begini Bapak Ibu, ini menghibur bahwa karya keselamatan Kristus di atas kayu salib itu sudah selesai. Jangan tambah-tambah dengan hal-hal pekerjaan yang lain. Amin. Amin. Terima saja. Hidup itu keselamatan pemberian. Walaupun dalam saat kita menjalaninya banyak tantangan, tapi ingat, ada juru syafaat kita. Amin. Yaitu Yesus Kristus. Kita tidak membutuhkan juru syafaat lain karena Alkitab bilang tidak ada. Bahkan pribadi yang kita sangat hormati, tokoh iman seperti Bunda Maria sekalipun, dia bukan komediatrik bagi kita. Apalagi juru selamat bersama. Hanya Yesus. Amin. Amin. Manusia Kristus Yesus. Karena itu seperti yang selalu saya bilang, kadangkala saya ulang-ulang, selalu saya mau putus asa dengan diri saya. Tetap ini yang menghiburkan. Kepastian keselamatan itu ada. Karya di atas kayu salib telah selesai, genap. Tetapi sebagai imam besar, sang juru syafaat kita, dia terus berdiri, duduk di sebelah, bukan berdiri, duduk di sebelah. Kalau berdiri di Kejadian Stefanus, berdiri di sebelah kanan sebagai juru syafaat. Kalau kita mau dramakan seolah-olah sang anak itu berkata kepada Bapa, ya Bapa, ingatlah kesempurnaan penebusanku di atas kayu salib. Waktu kita jatuh di dalam dosa. Seperti itu. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih, keselamatan itu kepastian bagi kita. Amin. Kerjakanlah keselamatan itu dengan takut dan gentar. Bahkan sekalipun kita jatuh bolak-balik, jatuh bangun. Ingatlah, ada juru syafaat kita, Yesus Kristus. Bahkan di Ibrani dibilang, karena dia manusia sehingga dia mengetahui segala sesuatu tentang kita. Bahwa imam besar agung kita bukan tidak merasakan, tidak mengalami apa yang kita alami. Semua dia alami. Bedanya Alkitab bilang satu, dia tidak berdosa. Dan biarlah lewat peringatan kenaikan Yesus Kristus semakin menyemangati kita untuk kemudian melakukan tugas pelayanan kita, apapun bentuknya itu. Karena kita tahu keselamatan bagi kita adalah kepastian. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan. Tolong dicarikan lagu Imam Besar Agung, kita mau menyanyikan lagu itu. Sujud di hadapan tahtamu.
Mari Bapak Ibu kita mau menyanyikan pujian ini. Ku pandang kemuliaan-Mu, Imam besar agung. Haleluya.
Terima kasih, kemuliaan hanya bagimu. Kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Dan setiap jemaat yang diberkati lewat pemberitaan firman Tuhan, mari bersama-sama katakan Amin. amin. Ya puji nama Tuhan, saya percaya kita semua diberkati lewat kebenaran firman Tuhan pagi hari ini, ada amin. Ya Bapak Ibu Saudara, kita akan membawa persembahan kita, korban syukur kita di hadapan Tuhan. Nanti dengan kasih Kristus, Oma Since akan pimpin kita untuk doa syukur. Haleluya. Ya. Mari kita berdoa bersama-sama, tundukkan kepala. Terima kasih Bapak, terima kasih. Segala pujian, hormat serta syukur kami naikkan kepadamu Bapa. Engkau Bapa yang baik. Pada pagi hari ini Engkau sudah pimpin kami, sudah Engkau peliharakan kami sepanjang minggu, dan pada pagi hari ini kami boleh beribadah lagi. Pada pagi hari ini kami sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Biarlah Engkau berkati hamba-Mu Tuhan. Bapak Gembala yang sudah menjadi saluran berkat bagi kami pada pagi hari ini, yang sudah memberitakan kebenaran firman-Mu bagi kami. Kiranya firman yang diberitakan boleh menjadi rema di dalam setiap kehidupan kami. Bahkan Tuhan, Engkau pakai Bapak Gembala di mana saja berada. Setiap pelayanan yang Engkau berkati, jadikan Bapak Gembala saluran berkat. Jadikan Bapak Gembala berkat bagi orang-orang yang ditemuinya. Terima kasih Bapak, terima kasih. Dan pada pagi hari ini kami sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Hari ini Tuhan kami memperingati hari kenaikan-Mu ke surga. Bapa, Engkau naik ke surga, menyiapkan tempat, menyediakan tempat bagi kami Tuhan. Bahkan Engkau menjadi juru syafaat bagi kami. Lebih daripada itu Tuhan, Engkau mengirimkan juru penolong, oh Tuhan, bagi kami. Terima kasih Bapa atas semua kebaikan-Mu. Kami manusia biasa tidak dapat hidup tanpa pertolongan-Mu. Kami tidak dapat menjalani kehidupan ini tanpa Engkau Tuhan. Kami percaya Engkaulah satu-satunya yang menjadi sandaran hidup kami. Engkau adalah pengharapan kami Tuhan. Kami ini siapa Tuhan di hadapan-Mu? Tapi Tuhan, Engkau berkorban di atas kayu salib, mati dan bangkit, dan Engkau naik kembali ke surga Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Sementara anak-anak-Mu akan membawa korban persembahan, Engkau berkati persembahan anak-anak-Mu Tuhan. Bahkan di pagi hari ini, mungkin ada yang mengembalikan sebagian daripada milik-Mu Tuhan. Biarlah Engkau berkati. Berkati kami semua Tuhan. Baik yang memberi maupun yang belum sempat memberi, Engkau berkati. Dan Tuhan, persembahan kami untuk membawa pelebaran pekerjaan-Mu di tempat ini. Terima kasih Bapa. Pada pagi hari ini kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan peralaskan doa ini. Haleluya. Amin. Amin. Ya puji Tuhan, selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Dari
pengumuman dari multimedia? Oh, ya, baik. Kalau begitu kita dengarkan pengumuman langsung dari Bapak Gembala. Persilakan. Ya, puji Tuhan. Shalom. Ya, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, pengumuman pertama, saya sudah ibadah, jangan pulang dulu. Kita akan menikmati snack yang disiapkan oleh bidang diakonia. Berikutnya kita akan berjumpa kembali dalam ibadah Minggu, ibadah Raya Minggu nanti, karena besok doa malam ditiadakan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, satu hal yang mau disampaikan juga sehubungan dengan acara Easy Fest. Puji Tuhan bahwa akan diselenggarakan Easy Fest pada hari Jumat besok dan hari Sabtu, dimulai dari jam 4 sampai jam 6 sore. Di dalam kegiatan ini salah satunya ada pemeriksaan kesehatan oleh Dinas Kesehatan Kota Bau-Bau. Ya, jadi hari Jumat besok dan hari Sabtu jam 4 sore sampai pemeriksaan kesehatannya dari jam 4 sampai jam 6 sore. Tapi kegiatan yang lain ada, kegiatan lain seperti talk show, live musik, lomba dance juga, ya karena kita sudah lihat di WA latihannya juga. Ya. Kemudian nanti hari Minggu pagi ada ya easy run 10 kilo, 5 kilo. Bapak Ibu, mari sama-sama mendukung di dalam doa kegiatan ini, karena di acara ini juga ada stand jualan usaha UMKM. Nah, ini saya meyakini sungguh di dalamnya seperti tadi saya bilang, ini muatannya seperti doa firman Tuhan yang melalui Nabi Yeremia, Nabi Armaim. Usahakanlah kesejahteraan kota di mana kamu kutempatkan, walaupun kata yang pasnya kutendang. Kenapa demikian? Sebab sejahteranya kota adalah sejahteramu juga. Karena itu kenapa setiap doa malam salah satu pokok doa yang kita doakan kan adalah kota kita Bau-Bau. Mari doakan kegiatan ini supaya sukses. Semua kegiatan-kegiatan di dalamnya, termasuk tentunya biar kegiatannya aman. Lalu juga biar Tuhan memberkati dengan cuaca yang mendukung. Ya, jadi sekali lagi besok ada kegiatan tanggal 15-16 Mei, hari Jumat, hari Sabtu, dan di dalamnya salah satu kegiatannya jam 4 sampai jam 6 sore ada pemeriksaan kesehatan dari Dinas Kesehatan Kota Bau-Bau. Mari sama-sama doakan kegiatan ini ya, supaya berjalan sukses, aman, dan yang terutama nama Tuhan dipuji, dimuliakan. Paling tidak kemudian orang akan melihat bahwa orang percaya di Kota Bau-Bau ini juga mencintai kotanya. Amin. Ya, begitu harusnya. Harus seperti itu. Demikian pengumuman. Tuhan Yesus memberkati. Mari bangkit berdiri, kita akan akhiri ibadah kita. Haleluya.
berhimpun kami puji dan muliakan Tuhan dalam ibadah peringatan perayaan kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Kami sudah menyembah memuji Tuhan dan kami percaya pujian penyembahan kami hanya karena kasih karunia-Mu yang berlaku atas kami. Pujian penyembahan kami berkenan kepadamu. Kami telah mendengarkan sabda-Mu dan tibalah saatnya kami akan kembali ke rumah kami masing-masing untuk menghidupi sabda Tuhan. Namun sebelumnya kami mau berdoa secara khusus bagi kegiatan Easy Fest yang akan diselenggarakan pada tanggal 15-16 nanti, termasuk Easy Run pada tanggal 17. Kami tetap meyakini sungguh bahwa dalam segala perkara Engkau turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Karena itu kami mendoakan kegiatan ini, event ini Tuhan. Berkati, karena event ini dipersiapkan juga di dalam doa penyerahan kepadamu. Kami juga menyerahkan ke dalam tangan kasih-Mu pelaksanaannya tentunya. Tuhan memberkati segala sesuatu yang terkait di dalamnya. Damai sejahtera Tuhan berlaku. Tuhan memberkati orang-orang yang terlibat di dalamnya, termasuk UMKM yang membuka stand-nya. Tuhan memberkati termasuk kegiatan-kegiatan pemeriksaan kesehatan maupun juga kegiatan live musik atau hal-hal apapun. Kiranya Tuhan memberkati boleh berjalan dalam damai. Kami menolak setiap kekacauan atau hal apapun yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan memberkati dengan cuaca yang cerah supaya boleh terlaksana. Tetapi terutama Tuhan kami meminta kepadamu, biarlah nama-Mu yang dimuliakan dalam kegiatan ini. Nama-Mu yang ditinggikan. Menjadi satu kesaksian bahwa sesungguhnya umat-Mu yang Engkau tempatkan di kota ini peduli atas kota ini. Karena itu kami menyerahkan segenap kegiatan ini ke dalam tangan kasih. Beracara. Terima kasih. Tuhan, sekarang kami akan mengakhiri ibadah ini. Kami akan kembali ke rumah kami masing-masing. Dan sebelum kami menerima berkat, menutup ibadah ini, menerima berkat bagi orang-orang yang beribadah sekaligus berkat bagi orang-orang yang diutus. Layakkanlah hamba-Mu ini menjadi saluran berkat, menumpangkan tangan supaya kami terima berkat itu. Karena itu Bapak Ibu, kembalilah dalam kehidupan-Mu, arahkan senantiasa hati dan pikir-Mu kepada Tuhan. Ingatlah kebenaran firman Tuhan yang disampaikan kepada kita hari ini. Ia naik ke surga membuktikan Ia berasal dari surga. Ia naik ke surga menyiapkan tempat bagi saudara dan saya. Diberikannya mandat kepada saudara dan saya untuk memberitakan kabar baik. Diberikannya kepada kita penolong yang lain supaya kita mampu menjalani kehidupan ini. Dia naik ke surga membuktikan bahwa karya keselamatannya melalui kayu salib telah sempurna. Namun juga Ia naik ke surga, karya syafaatnya masih berlaku atas saudara dan saya. Angkatlah kedua tanganmu dengan iman dan terimalah berkat. Kasih karunia, damai dan sejahtera yang bersumber dari Allah Bapa, Putra, Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahteranya yang melampaui segala akal pikir manusia dicurahkan kepadamu, kepada kita semua di dalam berkat nama Yesus Kristus Tuhan. Dan dengan kasih karunia-Nya yang berlaku atas saudara dan saya, dimampukannya kita untuk hidup di dalam ketaatan, kesetiaan sampai Ia datang kali kedua. Di dalam berkat nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, setiap kita yang diberkati percaya, mari bersama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Ibadah kita selesai. Salam sehat.
kasih